Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami ingin mempresentasikan paper kriptografi modern AES, implementasi algoritma kriptografi AES 2256 dan metode steganografi LSB pada gambar bitmap. Lanjut. Nah, di sini dengan anggota kelompok yang pertama yaitu Muhammad Ridho Hasbiallah dengan NIM 196, yang kedua Wahyu Patriaji dengan NIM 197, dengan saya sendiri Muhammad Bagas dengan NIM 199, yang keempat ada Fajar Maida Salam dengan NIM 218. Lanjut. Nah, dalam table of content di sini yang pertama menjelaskan latar belakang, yang kedua itu landasan teori, yang ketiga perancangan, yang keempat implementasi dan hasil, dan yang kelima kesimpulan. Baik, latar belakang. Seiring perkembangan zaman saat ini, manusia sedang memasuki era internet. Pertukaran informasi saat ini berlangsung tidak hanya dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga di dunia maya. Informasi penting berupa pesan dapat dikirim dan diterima melalui internet pada saat ini. Kini pesan yang sering dikirim dan diterima melalui email, jejaring sosial seperti Facebook, Twitter, dan lain sebagainya, banyak berupa gambar. Gambar juga mengandung informasi yang penting pada sebagian orang untuk saling bertukar data. Untuk identifikasi masalah, yang pertama di sini ada pertukaran informasi berupa pesan gambar yang terjadi di dunia maya semakin berkembang seiring dengan kebutuhan informasi manusia. Yang kedua, pertukaran informasi yang tak terbatas berdampak terhadap adanya tindakan kejahatan dunia maya berupa penyadapan dan pembajakan. Yang ketiga, pentingnya sebuah keamanan terhadap informasi yang dikirim maupun diterima dengan cara kriptografi dan steganografi. Untuk landasan teori akan dijelaskan dengan teman saya. Silakan. Baik, selanjutnya adalah landasan teori. Pertama, algoritma AES. Algoritma AES merupakan algoritma cyber yang aman untuk melindungi data atau informasi yang bersifat rahasia. AES dipublikasikan oleh NIST, National Institute of Standard and Technology, pada tahun 2001, yang digunakan untuk menggantikan algoritma DES yang sudah dianggap kuno dan mudah dibobol. Input dan output dari algoritma AES terdiri dari urutan data sebesar 128 bit. Urutan data dalam satu kelompok 128 bit tersebut disebut juga sebagai blok data atau plain text yang nantinya akan dienkripsi menjadi ciphertext. Panjang kunci dari AES terdiri dari panjang kunci 18 bit, 128 bit, 192 bit, dan 256 bit. Perbedaan panjang kunci ini yang nantinya mempengaruhi jumlah putaran pada algoritma AES ini. Input dan output dari algoritma AES terdiri dari urutan data sebesar 128 bit. Next. Proses enkripsi AES. Proses enkripsi algoritma AES terdiri dari 4 jenis transformasi bytes, yaitu subbytes, shift rows, mixed columns, dan add round key. Pada awal proses enkripsi, input yang telah dikopikan ke dalam state akan mengalami transformasi byte add round key. Setelah itu, state akan mengalami transformasi subbytes, shift rows, mixed columns, dan add round key secara berulang-ulang. Proses dekripsi AES. Transformasi cipher dapat dibalikkan dan diimplementasikan dalam arah yang berlawanan untuk menghasilkan inverse cipher yang mudah dipahami untuk algoritma AES. Transformasi byte yang digunakan pada inverse cipher adalah int shift row, int subbytes, int mixed columns, dan add round key. Algoritma dekripsi dapat dilihat pada skema berikut ini. Int shift rows. Int shift rows adalah transformasi byte yang berkebalikan dengan transformasi shift rows. Pada transformasi int shift rows dilakukan pergeseran bit ke kanan, sedangkan pada shift rows dilakukan pergeseran bit ke kiri. Yang B, int subbytes. Int subbytes juga merupakan transformasi bytes yang berkebalikan dengan transformasi subbytes.
Pada int subbyte, setiap elemen pada state dipetakan dengan menggunakan tabel inverse S-box. C. Int mix columns. Setiap kolom dalam state dikalikan dengan matriks perkalian dalam AES. Hasil dari perkalian matriks tersebut, setiap byte dalam kolom array state akan digantikan dengan nilai baru. Selanjutnya adalah perancangan, akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah perancangan. Untuk membuat sebuah aplikasi yang dapat mengamankan file gambar, tentu perlu adanya rancangan dalam tahap-tahapan proses. Tahapan-tahapan tersebut akan dipresentasikan dalam diagram alir atau yang biasa disebut flowchart. Pada flowchart menjelaskan proses pada tahapan enkripsi dan penyisipan. Begitu juga untuk proses ekstraksi dan dekripsi. Pada langkah awal, dalam melakukan proses enkripsi, sebuah data harus melakukan input data yang akan dienkripsi. Pada penelitian ini, data berupa gambar. Selanjutnya adalah melakukan proses masukkan kunci. Karena yang digunakan dalam penelitian ini adalah algoritma AES 256, maka kunci sepanjang 256 bit. Langkah selanjutnya melakukan proses add round key. Proses add round key ini dilakukan operasi XOR antara plain text dengan kunci. Proses enkripsi ini terdiri dari 4 jenis transformasi bytes, yaitu subbytes, shift row, mix columns, and add round key. Pada proses enkripsi atau round 0, input akan mengalami transformasi byte add round key. Setelah itu, state akan mengalami transformasi subbytes, shift rows, mix column, dan add round key secara berulang-ulang sebanyak round 13. Jika round 14, maka akan melakukan 3 proses transformasi subbytes, shift row, dan add round key dan akan menghasilkan ciphertext. Proses enkripsi kemudian selesai. Di sini dapat dilihat ada flowchart-nya dari proses yang telah dijelaskan tadi. Kemudian di sini, diagram alir pada gambar di samping menjelaskan proses dekripsi menggunakan algoritma kriptografi AES. Pada langkah awal dalam melakukan proses dekripsi, sebuah ciphertext harus melakukan input ciphertext yang akan didekripsi. Dari hasil ciphertext dan dari proses kunci random akan dilakukan penggabungan kunci dalam satu blok, yaitu dengan melakukan proses add round key, yaitu ciphertext ditambahkan pada state dengan operasi XOR dengan kunci. Di sini dapat dilihat flowchart-nya ada seperti tadi. Kemudian dekripsi ini terdiri dari 4 jenis transformasi bytes, yaitu inverse subbytes, inverse shift row, inverse mix column, dan add round key. Pada awal proses dekripsi atau round 0, input yang telah state akan mengalami transformasi byte add round key. Setelah itu, state akan mengalami transformasi inverse subbytes, inverse shift row, inverse mix column, dan add round key secara berulang-ulang sebanyak round 13. Jika round 14, maka akan melakukan 3 proses transformasi inverse subbytes, inverse shift row, dan add round key, dan akan menghasilkan plain text atau data asli. Proses dekripsi selesai. Kemudian di sini ada proses embed method LSB. Diagram alir pada di samping merupakan diagram alir dari proses embed yang menyisipkan pesan ke dalam gambar atau media penampung menggunakan metode LSB. Langkah awal dimulai dengan input file RGB atau file gambar bitmap. Selanjutnya, file input RGB tersebut diubah ke dalam bentuk susunan bit. Contoh 11100100. Selanjutnya, menghitung bit terkecil LSB. Pada gambar cover, proses selanjutnya adalah memilih koefisien bit LSB mulai dari B plus 1 sampai dengan B plus N untuk disisipkan hidden text atau pesan. Setelah itu disisipkan hidden text ke dalam koefisien bit terpilih dan disisipkan kembali ke dalam cover gambar. Di gambar samping sini adalah gambar flowchart yang telah dijelaskan tadi proses-prosesnya. Selanjutnya implementasi dan hasil akan dijelaskan oleh teman saya Fajar.
Oke, saya akan lanjutkan presentasinya, implementasi dan hasilnya. Oke. Jadi implementasinya itu dibuat dalam bentuk program dengan menggunakan bahasa Java dan tools NetBeans. Untuk melakukan proses enkripsi dan persiapan pertama ambil gambar asli sebagai pesan yang akan dienkripsi dan gambar penampung sebagai media untuk menampung pesan gambar, kedua gambar itu berformat BMP titik. Nah, setelah itu memasukkan kunci sebagai zipper key, selanjutnya tekan tombol embed dan enkripsi untuk mendapatkan hasil program berupa gambar yang telah disisipkan pesan rahasia. Terus untuk hasil enkripsinya, setelah dilakukan percobaan terhadap sebuah file, gambar berformat BMP untuk proses enkripsi, maka dapatkan hasil sebagai berikut. Contoh dilakukan percobaan untuk proses enkripsi terhadap file airplane BMP dengan resolusi 55 kali 55 pixel dan size 9,7 KB. Ini mungkin gambar sebelumnya di bagian kiri. Nah, gambar di atas merupakan gambar asli atau pesan sebelum dilakukan proses enkripsi. Setelah dienkripsi, gambar asli akan tampak sebagai yang di gambar tersebut. Terus yang sudah, nah, tampak di gambar yang hancur dan tak berarti setelah dilakukan proses enkripsi, gambar memiliki resolusi 55 kali 56 pixel dengan ukuran 9,24 KB. Nah, untuk ini itu hasil dari tabelnya, jadi contoh-contohnya di sini. Nah, pada tabel di atas itu terdapat beberapa gambar dengan ukuran yang berbeda-beda, yang dilakukan penambahan 10% ukuran gambar dari gambar yang mempunyai ukuran set yang terkecil. Dan data tabel di atas menyatakan semakin besar ukuran file gambar, maka semakin besar pula waktu yang diperlukan untuk dalam waktu eksekusinya. Nah, di sini itu ada hasil penyingkipannya. Dilakukan percobaan proses embedding atau penyesuaian gambar pesan ke gambar penampung. Nah, gambar penampung harus memiliki resolusi dan size yang lebih besar terhadap gambar pesan. Ini itu gambar monyetnya itu adalah gambar penampungnya. Nah, disisipkan oleh pesan yang berupa gambar pesan atau gambar shifter. Nah, gambar penampung tersebut itu memiliki resolusi 315 kali 315 pixel dengan ukuran file 291. Setelah disisipkan pesan gambar, shifter dengan nama file airplane BMP akan didapatkan hasil sebagai berikut. Nah, itu tuh setelah gambar penyisipan gambar shifter ini ada terhadap gambar penampung, maka tampak gambar penampung itu tidak mengalami perubahan jika dilihat oleh mata. Begitu pula dengan resolusi dan ukuran gambar penampung yang tetap sebelumnya dilakukan penyisipan. Nah, dari hasil ekstraksinya ini, mendapatkan file yang bunyi dalam menampung setelah dilakukan percobaan, maka hasil dalam proses ekstraksi setelah dilakukan proses ekstraksi, maka didapatkan hasil berupa gambar shifter yang tersembunyi pada gambar penampung. Nah, gambar di samping ini merupakan gambar shifter file dari airplane BMP. Nah, dari hasil deskripsinya ini adalah akhir untuk mendapatkan kembali informasi yang disembunyikan dan disamarkan. Nah, berikut ini adalah gambar yang setelah dideskripsi. Gambar di samping merupakan gambar chipper yang telah dideskripsi, terlihat dari gambar tidak ada perbedaan jika dibandingkan gambar asli, begitu pula dari segi file dan ukuran file. Nah, untuk kesimpulan akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk kesimpulannya, berdasarkan hasil dan pembahasan yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa algoritma kriptografi AES 256 dan metode steganografi LSB sangat baik dalam mengamankan file gambar yang membutuhkan tingkat kerahasiaan yang tinggi. Proses enkripsi menghasilkan gambar chipper yang tidak dapat dimengerti, sedangkan proses dekripsi mengembalikan file gambar asli. Namun, semakin besar ukuran file gambar, semakin lama waktu yang dibutuhkan dalam proses enkripsi dan dekripsi. Next. Baik, itu saja
presentasi yang kelompok kami sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.